Jepang impor beras dari Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak 1999. Langkah ini diambil untuk meredam lonjakan harga beras lokal yang sudah naik lebih dari 2 kali lipat sejak tahun lalu. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Guys, bombastis nih guys. Lu pikir negara kayak Jepang gak bakal krisis makanan? Salah besar bro. Harga beras di Jepang naik gila sampai Rp100.000 per kilo. Supermarket kosong, ATM beras nge-freeze. Sementara Indonesia, petani panen, gudang penuh, harga stabil. Apa yang salah sama Jepang? Dan kenapa kita justru di atas angin? Gaspol kita bongkar semuanya dari awal hingga akhir. Chapter 1. Tragedi beras, Jepang yang bikin merinding. Bro, Jepang lagi panik total. Harga beras mereka udah hampir Rp90.000 per kilo, naik 2 kali lipat dalam setahun. Lu bayangin, beli beras 5 kilo aja udah setara belanja bulanan. Kenapa bisa segila itu? Karena extreme heat tahun 2023 ngancurin panen padi mereka. Produksi beras anjlok dari 7,25 juta ton jadi cuma 6,73 juta ton, padahal kebutuhan nasional Jepang 7,36 juta ton setahun. Artinya defisit parah, supermarket kosong, masyarakat panik buying. Pemerintah Jepang sampai keluarin 210.000 ton cadangan beras nasional, padahal stok itu harusnya cuma buat perang atau bencana besar. Ini gila bro, negara secanggih Jepang yang punya Shinkansen, robot Asimo, teknologi 8K, tapi buat makan nasi aja sampai harus nguras stok darurat. Yang lebih gila lagi, 70% petani Jepang udah berusia di atas 60 tahun. Anak-anak muda mereka udah nggak mau lagi turun ke sawah, semuanya pengen kerja di kantor atau di Toyota. Petani makin langka, produksi makin jeblok. Dan sekarang mereka harus ngemis ke luar negeri buat makan. Negara superpower teknologi bisa tekuk lutut cuman karena satu hal sederhana, nggak ada yang mau bertani. Chapter 2. Penghinaan terbesar. Jepang makan beras Korea. Bro, setelah krisis beras makin gila, Jepang akhirnya nyerah. Bayangin negara sekeren Jepang sekarang harus impor beras dari Korea Selatan. Ini pertama kalinya dalam 25 tahun. Kalau lu ngerti sejarah, ini penghinaan berat buat Jepang. Tahun 1993, waktu krisis beras pertama, Jepang juga sempat impor dari Thailand. Tapi tahu nggak, masyarakat Jepang tolak mentah-mentah beras impor itu. Supermarket sampai buang beras Thailand karena orang Jepang anggap rasanya jelek. Tapi sekarang, beras Korea masuk 2,2 ton langsung habis dalam beberapa hari. Supermarket di Tokyo sampai pasang pengumuman, beras Korea akan tiba tanggal sekian. Orang-orang antre rebutan kayak iPhone baru rilis. Beras Korea 25% lebih murah daripada beras Jepang. Tapi tetap aja harganya masih gila bro. Harga 1 kilo beras Korea di Jepang hampir Rp60.000. Tetap lebih murah dari lokal, tapi tetap mahal buat rakyat biasa. Dan bukan cuma Korea Selatan. Sekarang Jepang impor beras dari Vietnam, Thailand, sampai Amerika Serikat. Satu persatu negara yang dulu mereka anggap kelas 2 soal pangan, sekarang jadi penyelamat. Bahkan restoran Jepang yang biasanya bangga pakai 100% beras lokal, sekarang terpaksa campur dengan beras California buat survive. Ini bukan cuma soal makanan, ini soal harga diri nasional. Budaya Jepang itu bangga sama beras lokal mereka. Sekarang mau nggak mau harus makan nasi Korea. Orang Jepang dulu jijik makan beras impor, sekarang antre kayak beli tiket konser buat dapatin beras Korea. Kalau lapar, harga diri bisa dikorbanin bro. Chapter 3. Indonesia malah panen raya, kenapa bisa? Program optimalisasi lahan yang digagas oleh Kementerian Pertanian memperlihatkan dampak positif bagi petani di Kampung Telaga Sari, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Para petani menggelar panen raya padi di atas lahan seluas 80 hektar. Sementara Jepang nangis kelaparan, Indonesia malah lagi senyum lebar bro. Panen raya di mana-mana. USDA, Lembaga Pertanian Amerika, bahkan resmi akui produksi beras kita naik 4,8% dibanding tahun lalu. Totalnya 34,6 juta ton. Ini bukan sekadar berita bagus, ini sejarah. Stok cadangan beras kita juga gila-gilaan, 3,3 juta ton, angka tertinggi dalam 2 dekade terakhir. BPS laporin produksi beras Januari sampai April 2025 udah 13,9 juta ton, naik jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Kok bisa gitu? Karena pemerintah, TNI, Polri, BUMN, petani, semua tutup barisan. Semua fokus di satu titik, ketahanan pangan. Cuaca juga memihak.
El Nino yang ngerusak Jepang justru nggak begitu keras ke Indonesia tahun ini. Luas panen kita sampai 11,4 juta hektar, rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Dan yang bikin Thailand makin nelangsa, Indonesia stop impor beras dari mereka. Biasanya Thailand santai ngandelin ekspor beras ke kita. Sekarang mereka syok karena penjualan ke Indonesia jatuh bebas proyeksinya sampai minus 29,2% tahun ini. Makanya Thailand langsung protes keras. Media mereka bahkan sampai bilang Indonesia tidak lagi pasar kami, Indonesia sekarang pesaing. Dulu Thailand ngetawain Indonesia karena sering impor. Ya sekarang mereka yang nonton kita panen sambil gigit jari. Chapter 4, Ketahanan Pangan, senjata abad 21 yang dilupakan. Beras, pangan dijual ke Indonesia, mereka akan tutup. Dan itu terjadi waktu kita kena bencana COVID-19, Vietnam, Thailand, semua tutup, kita nggak bisa beli. Bayangkan kalau kita tidak mau kemampuan sendiri. Bro, Jepang hari ini bukan kalah karena kurang canggih, kurang kaya, atau kurang pinter. Mereka kalah karena lupa satu hukum kuno. Manusia butuh makan. Negara sehebat apapun, kalau nggak punya pangan, langsung tekuk lutut. Robot secanggih apapun, jalanan sebersih apapun, nggak akan nolong kalau rakyatnya kelaparan. Ini bukan teori, ini fakta keras. Harga makanan di Jepang meroket, inflasi pangan tembus 7,4%. Harga beras naik nyaris 90% dibanding 5 tahun lalu. Gara-gara krisis pangan ini, Jepang sampai ngeluarin cadangan beras darurat yang harusnya cuma dipakai kalau perang atau tsunami gede. Pelajaran besar buat semua negara, ketahanan pangan sekarang udah jadi senjata geopolitik paling ampuh. Cina udah lama ngerti ini. Mereka borong lahan pertanian di Afrika. Amerika subsidinya gila-gilaan buat petani domestik. Eropa, larangan ekspor pangan makin ketat. Semua negara sadar, kalau lu kontrol makanan, lu kontrol ekonomi,